A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 16 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah atau 4 Juli 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 681. Ini masih dalam pembahasan bab yang kelima, yaitu bab muamalah dalam kitab ini. Dan ini adalah pasal yang keempat, yaitu pembahasan tentang beberapa akad di dalam muamalah. Lanjutannya malam hari ini adalah akad ja'alah. Di sini di terjemahan dikatakan sayembara. Berarti kalau bahasa kita ini sayembara. Di sini ada beberapa yang dibahas oleh penulis hafizahullah rahimahullah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad ja'alah. Kemudian yang kedua, apa hukumnya akad ja'alah. Dan yang ketiga, bagaimana ketentuannya. Kita perhatikan di akhir halaman 681 terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad ja'alah. Di sini disampaikan ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa, dan yang kedua secara syariat. Adapun secara bahasa, yang dimaksud dengan akad ja'alah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang, sesuatu yang diberikan oleh seseorang karena dia melakukan satu hal. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang karena dia melakukan satu hal. Misalkannya, ya kalau bisa ngabisin kerupuk satu sebelum semenit, nanti dikasih cepek 100.000. Itu namanya akad ja'alah. Hadiah yang diberikan oleh seseorang karena dia melakukan sesuatu.
Atau misalkannya tolong catin rumah saya deh. Ntar beres itu saya kasih 500.000. Ini juga namanya akad ja'alah. Yaitu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain karena dia telah melakukan sesuatu. Tolong cuciin motornya, nanti dikasih 50.000 misalnya. Atau si fulan tolong ke warung, nanti dikasih 10.000. Ini namanya akad ja'alah. Itu secara bahasa. Kemudian secara syariat di halaman 682 baris yang kedua pada paragraf yang pertama ini. Yang dimaksud dengan ja'alah menurut syariat adalah seseorang, di sini disebutkan yang dimaksud dengan seseorang adalah jaizut tasarruf. Terjemahannya yang diperbolehkan mengelola hartanya. Maksudnya yang udah ngerti duit. Jadi seseorang yang dia udah bisa megang duit, dia menetapkan sejumlah harta tertentu sebagai hadiah buat seseorang yang berhasil melakukan satu pekerjaan tertentu. Baik hadiahnya diketahui ataupun hadiahnya tidak diketahui. Jadi jangan sampai yang ngomong itu anak kecil yang dia belum jaizut tasarruf. Dia belum sah untuk transaksi. Dia belum bisa megang duit. Jangan sampai ntar anak kecil ngomong, mungkin dia anak orang kaya gitu ya, mungkin punya mobil misalnya, atau punya motor bagus gitu mahal. Tuh cuciin motor saya, nanti saya kasih 100 juta gitu. Itu kan namanya akad ja'alah, tapi kan yang ngomong anak kecil, enggak dianggap. Makanya di sini diingatkan, yaitu seseorang yang memang dia itu bahasanya adalah jaizut tasarruf. Sudah bisa dikatakan dia bisa megang duit begitu. Nah, ketika dia menetapkan sejumlah harta tertentu kepada orang yang melakukan amalan tertentu, baik itu jumlah hartanya itu diketahui atau tidak, maka ini namanya akad ja'alah. Seperti contohnya adalah, siapa yang bisa benerin pagar ini, nanti dia dapat hadiah. Akhirnya kata tetangganya, itu saudara saya bisa benerin katanya. Akhirnya datang dibenerin pagarnya. Tahu-tahu dikasih 1 juta. Ih, banyak bener, nggak apa-apa hadiah. Dia nggak tahu mau dikasih 1 juta. Ini akad ja'alah. Atau mungkin udah tahu harga pasaran, misalkannya pekerja sehari 200.000 udah bagus, dikasih 200.000, dia terima. Maka itu namanya akad ja'alah. Sehingga yang tadi benerin pagernya berhak mendapatkan harta yang dimaksudkan, baik sedikit ataupun banyak, karena orangnya udah ngomong yang bisa benerin pagar bakal dapat hadiah. Sehingga dari sini kita insya Allah sudah paham apa yang dimaksud dengan akad ja'alah. Atau misalkannya yang hadir kajian, yang mengikuti kajian, maka akan mendapatkan kitab gratis. Ini namanya akad ja'alah. Selagi persediaan masih ada.
Seperti itu. Ini akad ja'alah. Jadi dia menetapkan hadiah pada pekerjaan tertentu. Menetapkan sejumlah harta tertentu pada pekerjaan tertentu. Baik itu diketahui ataupun tidak. Nah, seseorang berkata kepada orang lain, tolong deh beresin dulu gitu, tergampang. Kalau udah beres saya kasih hadiah gitu. Atau dari awal dia udah bilang, nanti saya kasih 500.000 gitu. Nah, ini namanya akad ja'alah dalam pembahasan bab muamalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hukum akad ja'alah? Ya misalkannya kita kasih contoh lagi yang lain. Ada orang butuh motor, ada orang butuh mobil. Nah tolong cariin deh, ntar saya kasih hadiah 100.000, saya kasih 200.000. Ini juga termasuk makna akad ja'alah. Intinya, kesimpulannya, dia menetapkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada seseorang kalau dia udah ngelakuin apa gitu. Itu namanya akad ja'alah. Nah hukumnya, kata penulis rahimahullah, ini dibolehkan. Ja'alah hukumnya dibolehkan. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama Quran, surat Yusuf ayat 72. Allah berfirman, "Waliman jaa'a bihi", siapa yang dapat mengembalikannya, himlu ba'ir, dia akan dapat bahan makanan semuatnya onta nenteng. Jadi kalau bahasa kita, yang bisa bawa dia dapat sembako satu mobil bok gitu. Kalau ini satu onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjamin dia bakal dapat. Ini ceritanya Nabi Yusuf ketika musim pacaklik ya. Ketika musim pacaklik beberapa tahun itu, kemudian datang saudara-saudaranya, dan dia tahu dia punya saudara Bunyamin gitu ya. Kemudian dia tahu nih orang-orangnya, keluarganya Nabi Yusuf, tapi mereka nggak tahu itu Nabi Yusuf gitu, karena waktu kecil mereka buang ke sumur. Baru Nabi Yusuf bilang, nanti kalau kalian datang lagi tahun depan ya bawa bawa saudaranya begitu, atau bawa barang apa itu yang diberikan kepada bapaknya, dikasih hadiah ini. Kalau nggak salah itu kisahnya gitu ya. Jadi berarti telah menetapkan sejumlah harta tertentu kepada orang yang bisa ngelakuin pekerjaan tertentu. Kayak di pasar atau di terminal, di bandara. Tolong bawain barang saya ke sana gitu. Ntar saya kasih hadiah. Atau kalau bahasa kita, ntar saya bayar deh gitu. Itu akad ja'alah ternyata namanya dalam pembahasan bab muamalah. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda kepada sahabat-sahabat yang ceritanya itu mereka singgah di satu kampung. Kepala kampungnya itu, kepala desanya itu disengat binatang yang berbisa gitu ya, kalajengking atau ular atau apa itu.
kemudian diobatin, diruqyah, dibacakan Al-Fatihah. Kemudian mereka dapat upah 1 ekor kambing. Karena mereka bilang, siapa yang bisa menyembuhkan pimpinan kami dapat kambing 1 ekor. Ini kan akad ja'alah gitu ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dalam kitab Ijarah. Ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang apa? Khudhuha, ambil, terima. Wadribu li ma'akum bisahmin. Ya, bagi jatah juga buat saya gitu. Jadi masukin saya jatah ke situ juga, bagi juga. Artinya apa? Kalau itu haram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal ikut nimbrung, nggak bakal gabung dengan hadiah kambing tadi yang didapat gara-gara akad ja'alah. Siapa yang bisa nyembuhin pemimpin kami yang sakit ini dapat kambing. Akhirnya salah seorang sahabat datang, baca Fatihah, diruqyah, sembuh. Seperti itu. Ini bisa diamalkan. Nah, ketika kita sakit, kita meruqyah diri kita. Tapi kalau memang nggak sembuh, jangan disalahin ruqyahnya. Kita baca Fatihah nggak sembuh, jangan disalahin Fatihahnya gitu. Nggak. Tapi kita ingat yang menyembuhkan adalah Allah. Cuma boleh kalau kita sakit baca Fatihah di bagian yang sakit, boleh. Ini secara syariat dibolehkan. Sama juga ketika kita sakit, berobat ke dokter. Boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Secara logika masuk, oke. Tapi kalau kita bacaannya secara syariat nggak masuk, seperti apa misalkannya, ketika kalau nggak salah dulu waktu kecil diajarin kalau ada anjing yang menggonggong, bacanya summun bukmun gitu. Ya. Jadi ketika ada suara anjing, baca itu. Ini secara syariat tidak ada gitu. Maka bacaan itu jangan, nggak perlu dipakai gitu. Sama juga secara logika nggak masuk. Contoh misalkannya apa? Ada orang dagang pakai garam penglaris. Ini secara logika nggak masuk gitu. Seperti itu. Nah, yang tadi ruqyah dibolehkan, mereka dapat hadiah, dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan bareng. Berarti akad ja'alah berdasarkan 2 dalil tadi, 1 dalil Quran, 1 dalil hadis, hukumnya boleh. Kemudian yang berikutnya, ketentuan-ketentuan seputar akad ja'alah. Yang pertama disampaikan, al-ja'alatu aqdun jaizun. Ja'alah itu adalah akad yang diperbolehkan. Sehingga apa? Sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad ini mereka boleh membatalkannya. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah kalau misalkannya dibatalkan sebelum dikerjakan, maka yang akan kerja nggak dapat apa-apa. Contoh misalkannya ada orang bilang, besok tolong benerin pagar rumahnya, nanti dikasih 300.000. Akhirnya besokannya dia mau pergi, nggak jadi ya, maaf gitu, karena kita mau pergi, ntar deh, gampang, kapan-kapan. Maka kalau dibatalkan nggak apa-apa, ini akad biasa, bab muamalah. Dan
berhubung dia belum ngapa-ngapain, maka dia tidak dapat haknya. Akan tetapi kalau dibatalkan di tengah-tengah, misalnya benerin pagar, perhitungannya kira-kira 4 hari beres. Baru sehari atau baru 2 hari, ternyata yang punya rumah mau safar, di rumah kosong. Akhirnya dia bilang sama yang kerjain, libur berhenti dulu kerjanya. Nah, maka kalau dibatalkan di tengah-tengah, dia punya hak, dia udah kerja sehari atau 2 hari. Itu yang diberikan haknya. Itu ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, di akhir paragraf di halaman 682, di dalam akad ja'alah ini tidak disyaratkan ketahuan jumlah berapa hari dia kerjaannya gitu. Tidak disyaratkan itu. Jadi misalnya benerin pagar rumahnya, nanti dikasih 500.000. Sehari selesai kasih 500.000, 2 hari selesai kasih 500.000. Jadi tidak harus diketahui berapa lama dia bakal ngerjainnya. Itu akad ja'alah. Sehingga misalkannya ada orang yang mengatakan mungkin KTP-nya hilang gitu ya. Siapa yang nemuin KTP-nya dia nanti dikasih 1 juta. Atau dompetnya hilang. Siapa yang nemuin dompetnya dia nanti dikasih 1 juta misalnya. Maka ketika ada orang yang nemuin, balikin ke dia. Walaupun ketemunya setelah sebulan, setelah 2 bulan, nggak apa-apa, kasih hadiah 1 juta. Kalau di sini dikasih contoh, ya, siapa yang menemukan ontanya yang hilang, atau mungkin menemukan ayamnya dia, atau mungkin dia pelihara burung misalnya. Setelah seminggu, 2 minggu, datang ada yang nemuin, kasih hadiah. Yang nemuin kasih 1 juta, kasih. Jadi intinya yang ketentuan kedua ini, pada akad ja'alah itu tidak mesti diketahui jumlah atau berapa lama waktu pengerjaannya. Nggak mesti harus diketahui itu. Tidak mesti diketahui berapa lama pengerjaannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalkannya yang ketiga di halaman 683 ya, paragraf yang kedua. Kalau misalkannya yang mengerjakan ada beberapa orang, maka bagi rata. Ya kalau yang mengerjakan ini beberapa orang, maka bagi rata. Ya misalkannya siapa yang ngerapiin halamannya atau kebunnya di belakang, atau halamannya di depan, atau motong-motong pohon-pohonnya yang udah besar-besar, nanti diupain 2 juta gitu. Kemudian yang kerja ada 2 orang, ada 3 orang. Kayak contoh bongkar muat ya, bongkar muat. Saya pernah nanya-nanya bongkar muat. Jadi ada truk, ada barang, bongkar muat. Ini berapa? Oh, kalau bongkar muat truknya besarnya sekian, itu 300.000. Kalau besar sekian itu 500.000. Kalau ngerjain 1 orang, ya buat dia sendiri. Kalau 2 orang bagi 2. Kalau 3 orang bagi 3. Seperti itu. Ini kan siapa yang bisa bongkar muat gitu kan? Ini akad ja'alah, seperti itu. Jadi kalau kerjanya barang-barang, maka itu dibagi rata. Kemudian yang keempat, ini penting.
Akad ja'alah ini tidak boleh pada sesuatu yang haram. Akad ja'alah tidak boleh pada sesuatu yang haram. Di sini dikasih contoh oleh penulis rahimahullah yang bisa nyanyi dari jam sekian sampai jam sekian misalnya, atau yang bisa nyanyi dalam acara ini dapat es krim misalnya di tempat-tempat hiburan, ya ayo yang mau es krim gratis joget joget gitu, atau dapat kotak box atau apalah gitu, tapi disuruh nyanyi dulu. Atau misalkannya ya disuruh main gitar atau disuruh mukul drum band. Ini kan musik. Musik itu kebanyakan ulama mengatakan haram. Atau misalkannya siapa yang bisa memukul si fulan. Fulan tuh dihajar, nanti dapat hadiah apa gitu. Atau siapa yang berani ngata-ngatain si fulan, nanti dapat hadiah ini. Ini nggak boleh. Jadi akad ja'alah tidak boleh pada sesuatu yang haram. Siapa yang berani ngumpetin sendalnya si fulan, ntar ditraktir bakso 3 mangkok. Ini akad ja'alah, tapi pada sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan. Kemudian lanjut yang kelima. Ini terkait barang yang hilang. Barang siapa yang mengembalikan barang yang hilang, atau binatang yang hilang, binatang peliharaan. Dia melihara bebek, atau dia tadi bilangnya melihara kambing, onta, seperti itu. Atau dia menemukan barang yang hilang, tapi dia nggak tahu yang nemuin bakal dapat hadiah. Dia nggak tahu informasi itu. Maka secara dia tidak berhak untuk dapat hadiah, karena dia nggak tahu. Dan dia juga mungkin ketika balikin, dia juga nggak minta gitu kan. Balikin nih dompetnya situ, nih alamatnya. Langsung dia pergi. Kenapa tidak dapat hadiah? Karena memang secara hukum syar'i dia ini sifatnya itu tatawwu'. Sifatnya dia itu amal kalau bahasa kita bilangnya. Sehingga di situ dia tidak ada hak ja'alah. Nah, kecuali di sini kata penulis rahimahullah, kalau mengembalikan budak yang kabur, atau kalau nolongin orang yang tenggelam. Nah, dia dikasih biar semangat, katanya begitu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan memberikan hadiah, ya diterima. Dompetnya udah ketemu, kemudian dikasih hadiah, terima nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau terima gimana, nggak apa-apa juga. Seperti itu. Cuman secara hukum, ya tadi, kalau dia mengembalikan sesuatu, dia nggak tahu di situ ada akad ja'alah sedang berlangsung. Maka dia tetap mengembalikan, tapi dalam rangka tatawwu'. Dia amal begitu. Tidak ada hak buat dia dalam akad ja'alah, kecuali tadi mengembalikan budak yang hilang, atau nyasar budaknya, atau menolong orang yang tenggelam. Maka dia diberikan hadiah biar dia semangat. Kemudian yang keenam, kalau ada orang yang berkata, siapa yang bisa makan ini, habisin ini, nanti dapat
hadiah. Siapa yang bisa minum ini nanti dapat hadiah. Maka itu sah akad ja'alahnya. Ya kayak lomba makan kerupuk, yang habis duluan dapat hadiah. Cuman terkait lomba makan kerupuk, ya sebetulnya sih diperbolehkan adab-adabnya ya. Kayak sambil berdiri, kalau bisa dipermak, jangan makan kerupuk sambil berdiri. Bawain kerupuk satu toples abang-abang itu tuh. Satu toples apa namanya itu? Black. Taruh black 5, peserta 5 yang bisa ngabisin satu black satu 1 menit, 2 menit dapat hadiah. Duduk aja kasih saus gitu. Kalau berdiri kan makan sambil berdiri ada pelanggarannya gitu. Itu sebaiknya dihindari. Kasih itu ibu tuh, besok 17 Agustus. Iya. Kasih batas berapa menit gitu kan. Jadi yang bisa ngabisin makanan tertentu, yang bisa ngabisin minuman tertentu, dia bakal dapat piala dan uang senilai 300.000 misalnya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau misalkannya ada embel-embelnya, dikatakan lanjutannya apa? Kalau nggak habis ganti. Nggak boleh. Tidak sah. Tidak sah akad ja'alahnya. Jadi yang sah itu ya gratis saja, nggak usah, kalau nggak habis ganti jangan. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Kalau misalkannya yang akan memberikan hadiah ini beda pendapat dengan orang yang kerja. Kata yang kerja, lah katanya mau dikasih 1 juta. Ini kok cuman gope gitu. Maka kalau beda pendapat, kalau berselisih pendapat, maka yang jadi patokan adalah patokan yang mau ngasih sambil dia bersumpah, demi Allah, memang saya niatnya ngasihnya segitu gitu. Kalau dia bohong nggak bohong, udah urusan dia sama yang di atas, selesai. Jadi kalau misalkannya ada orang sumpah demi Allah, ya sudah. Jangan kalau udah sumpah demi Allah masih disodok-sodok juga. Yang benar bohong ya. Enggak, demi Allah. Secara hukum, kalau sudah demi Allah ini kan Rabbul Alamin ya. Jadi kalau sudah demi Allah, udah percaya aja. Karena dia udah bilang demi Allah. Kayak contoh nih, kita pernah sampaikan ya, kalau ada orang minta sama kita atas nama Allah, as'aluka billah, bahasa Arabnya kan gitu, itu harus dikasih. Nggak boleh kita maaf ya, maaf dulu, nggak boleh, harus dikasih. Jangan diajarin yang suka minta-minta nih ya. Kenapa kita kasih? Karena apa? Karena kita menghormati dia bawa nama Allah. Cuman kan termasuk orang yang kesalahan ya. Di antaranya apa? Yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah ya demi Allah. Ini termasuk gak benar ya. Udah azan dulu. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Bismillah, kita lanjutkan tadi terakhir. Ketentuan dalam akad ja'alah adalah yang ketujuh. Jadi halaman 683, kalau berbeda pendapat antara orang yang mengumumkan akad ja'alah dengan orang yang mengerjakan, maka yang jadi patokan adalah orang yang mengumumkan akad ja'alah, omongannya jadi patokan. Ya, kayak sebagai contoh, yang bersihin taman dikasih 500.000. Kemudian ada yang kerja, taunya dia 1 juta mau dikasih, malahan bisa jadi lebih gitu. Beres dia kerja, dia terima 500. Karena mungkin dari mulut ke mulut salah dengar dia. Maka kalau memang seperti itu, yang jadi patokan adalah orang yang punya akad ja'alah tadi. 500.000 plus dengan sumpahnya dia. Dia diminta untuk bersumpah. Dan dia harus mau bersumpah karena memang standarnya seperti itu. Dia bilang demi Allah memang seperti itu gitu. Dia menjanjikan hadiahnya. Tapi kalau misalkannya beda pendapatnya terkait kerjaan, maka yang jadi patokan adalah orang yang kerja. Demi Allah udah dibersihin gitu. Ya udah, dia dapat hak dari akad ja'alah. Masalah dia udah apa belum, urusan dia dengan yang di atas, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terkait poin yang ketujuh ini pelajarannya, kalau kita ngadepin ada orang yang ngomong demi Allah, kita nggak usah dorong-dorong dia. Demi Allah benar apa bohong? Demi Allah nih benar nih, nggak usah. Karena hukum asalnya orang muslim itu siddiq, jujur. Jadi kalau dia bilang demi Allah, ya sudah. Bahkan pada dasarnya orang muslim itu kan jujur. Jadi kalau dia ngomong, misalnya contoh, udah sholat apa belum? Sudah, ya sudah.
Jangan kita bilang bohong deh tadi situ di situ terus gerak juga enggak gitu kan. Ngajakin ribut itu kan. Jadi kalau memang ada orang ngomong apa dia bilang udah ya sudah. Kemudian kalau memang diperlukan sumpah demi Allah, dia sudah sumpah demi Allah, ya sudah, selesai. Itu hukum asal demikian. Ini terkait akad ja'alah. Ya, jadi akad ja'alah itu seseorang menetapkan jumlah harta tertentu pada kerjaan tertentu. Mau ketahuan atau tidak jumlah hartanya sekian, nggak apa-apa. Itu kan kita dalam sehari-hari dalam muamalah kan biasa itu ya. Ya kayak ya kerjaan apa gitu, ntar gampang deh dikasih gitu. Ini namanya akad ja'alah, dan ini dibolehkan sebagaimana dasarnya tadi ada Quran surat Yusuf ayat 72 dan hadis dari riwayat Bukhari yang tadi kita simak. Dan ketentuannya tadi ya, yang pertama, akad ja'alah ini adalah akad yang sah, sehingga salah satunya membatalkan boleh-boleh aja. Kalau akad ja'alah adalah akad yang haram, maka wajib harus dibatalkan, kan begitu. Kalau ini enggak, akad ja'alah akad yang boleh. Apabila salah satunya membatalkan, sah-sah saja. Tinggal kalau udah dikerjain, ya bagilah berapa gitu. Tapi kalau belum dikerjain, ya memang dia belum ada haknya. Cuman untuk apa namanya pelipur lara, biar dia nggak sedih, kasih hadiah juga tetap boleh. Ya, dikasih hadiah biar dia nggak sedih, ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi, dalam akad ja'alah nggak perlu diketahui jumlah waktunya sekian gitu, nggak perlu. Jadi pokoknya asal terima beres ya sudah, nggak apa-apa. Sehingga tadi contohnya yang nemuin dompet dapat hadiah sekian, ketemunya 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak apa-apa. Ini akad ja'alah nggak harus diketahui jumlah waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, kalau yang ngerjain ada beberapa orang, tinggal dibagi rata. Dan yang keempat, akad ja'alah nggak boleh pada sesuatu yang haram. Kemudian yang kelima, tadi disampaikan dalam akad ja'alah, kalau dia mengembalikan barang yang hilang tapi dia nggak tahu, maka dia nggak ada haknya situ. Karena hukum asalnya kalau nemu barang memang harus dibalikin gitu kan. Hitungannya dia cuma tatawu, sifatnya dia amal sih. Tapi kalau orangnya tetap ngasih, terima nggak apa-apa. Tapi kalau misalkannya dia ngasih, orang yang mau dia ngasih, orang yang mau ngasih ya dia nolak, ya nggak apa-apa juga. Kadang-kadang kan nggak usah, saya ikhlas kok gitu kan. Ini terserah, nggak apa-apa juga. Kemudian seseorang yang keenam, seseorang yang dia berkata yang habisin makanan ini, minuman ini, ntar dapat hadiah ini, itu boleh. Namanya akad ja'alah. Tapi kalau dia bilang kalau nggak habis harus ganti, ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir, kalau memang beda pendapat antara orang yang ngasih akad ja'alah dengan orang yang kerja, maka yang jadi patokan adalah orang yang ngasih akad ja'alah sambil dia sumpah. Tapi kalau beda pendapatnya terkait kerjaan, yang jadi patokan omongannya orang yang kerja sambil dia sumpah. Demi Allah udah beres gitu kan. Ya sudah, tinggal diberikan hadiahnya. Tinggal kalau mereka bohong atau tidak, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hawalah. Hawalah ini pengalihan utang. Ya kayak saya punya utang sama si fulan. Saya punya utang 10 juta. Saya udah cicil, tinggal 3 juta. Tinggal 3 juta, saya bilang, utang saya yang 3 juta, nanti yang bayar adik saya ya. Soalnya adik saya punya utang sama saya 3 juta. Saya udah bilangin nanti bayarnya ke antum gitu kan. Boleh atau tidak? Secara hukum dibolehkan. Ini namanya hawalah. Atau hiwalah. Hawalah atau hiwalah.
Jadi apa, kita mindahin utang, kita punya utang sama orang, kita dicicil, tinggal dikit lagi, atau mungkin kita punya utang sekian belum dicicil, tapi kita bilang nanti yang bayar utang saya adik saya, karena dia kemarin pakai uangnya gitu. Oke ya, oke. Terus kalau dia nggak mau gimana? Ah pokoknya situ aja ngurusan sama adiknya. Nggak boleh, dia harus mau. Dia harus mau. Terus kalau misalkannya apa namanya? Kalau misalkannya mindahin utang sama si fulan, tapi si fulan ini nggak bayar utang gitu. Misalkannya kayak contoh, ada si fulan ngutang sama saya 5 juta. Ini udah berapa bulan dia nggak bayar-bayar. Udah setahun lebih dia nggak bayar-bayar. Saya ngerjain orang, saya pinjam sama teman saya 5 juta, ntar yang bayar si fulan ya, ntar nagih sama si fulan gitu kan. Nggak boleh, karena dia nggak bayar gitu kan. Jadi harus sama orang yang benar memang cicilannya normal. Kayak contoh, kenapa tadi saya bilang nanti yang 3 juta ntar sama adik saya nanti, karena saya tahu adik saya biasa bayar tanggal sekian gitu kan. Ya sudah, jadi nggak masalah. Tapi jangan ngerjain orang yang punya utang. Kita mindahin sama orang yang nggak bayar utang, nggak boleh. Seperti itu. Nanti bahasan detailnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya masalah hawalah atau hiwalah. Ya sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah nanti jelas bahasanya. Kenapa? Kalau kita ngoper tagihan utang sama orang, dia harus nerima. Kenapa? Ini ada dalilnya juga nanti. Akan disebutkan nanti lanjutan bahasanya pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Tapi sampai di sini sebelum ditutup ada pertanyaan terkait pembahasan akad apa tadi? Ja'alah. Akad hawalah, hiwalah nanti pada pertemuan berikutnya. Tidak ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada berarti kita tutup dan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah pada akad hawalah. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa ya, ada penyebutan yang berbeda. Kadang-kadang hawalah, kadang-kadang hiwalah. Yang benar yang mana? Hawalah atau hiwalah? Ya dua-duanya benar. Ya dua-duanya benar. Kayak contoh nih, saya pernah sampaikan jari ini, bahasa Arabnya ada banyak. Jari bahasa Arabnya itu bisa isba, bisa asba, bisa usba, atau isbi, asbi, usbi, atau isbu, usbu, asbu. Banyak. Dan sama juga tadi yang saya sampaikan, ada hawalah. Makanya nanti jangan heran, di beberapa kitab fikih tulisannya hiwalah, nanti di kitab fikih yang lain tulisannya hawalah. Ini nggak masalah insyaallah. Ya, wallahu alam. Tidak ada yang bertanya, berarti langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.